Dari zaman nenek moyang sampai sekarang, kita selalu bertanya, apa yang sebenarnya membentuk diri kita? Satu persatu jawabannya pun ditemukan, dari mulai kromosom sampai ditemukannya DNA. Bagian kecil berisi miliaran kode yang membentuk gak hanya manusia, tapi juga semua makhluk hidup di dunia. Dan sekarang semua makin seru ketika peneliti nemuin cara untuk ngedit alias ngemodif DNA dalam tubuh kita. Nah, pertanyaannya, emang bisa? Gimana caranya? Apa aja yang bisa kita ubah dan mungkinkah kita menciptakan manusia yang sempurna? Bukan ngeditnya dengan colokin kabel dan diedit lewat komputer, tapi pakai teknologi gunting DNA atau istilah kerennya CRISPR-Cas9. Gampangnya, bayangin DNA itu ibarat buku resep yang ngebentuk mata, telinga, warna kulit, sampai penyakit atau cacat yang kita punya. Nah, CRISPR-Cas9 ini kayak gunting buat nyari kode yang rusak, motong bagian itu dan ganti dengan kode yang diperbaiki. Penemuan ini jelas mengubah dunia karena untuk pertama kalinya ilmuwan bisa merekayasa genetika dengan jauh lebih cepat, murah, dan akurat. Pertanyaan besar pun muncul habis itu. Akankah kita bisa mendesain manusia yang sempurna? Secara teori, jawabannya tentu aja bisa. Karena sebelum ke manusia, CRISPR udah dicobain ke tumbuhan dan hewan. Waktu kita bikin tomat tahan busuk atau bikin ayam berdaging besar. Dan ini artinya, secara teori, kita bisa aja memodifikasi gen manusia supaya punya kekuatan, penampilan fisik, dan kecerdasan yang juga super. Dan gak cuma itu, secara teori rekayasa genetik ini bahkan bisa dimulai sejak dari kita di embrio, nyiptain bayi-bayi yang didesain untuk tahan penyakit atau superior secara fisik. Tapi ada satu hal yang bikin ini masih susah untuk terjadi, seenggaknya dalam waktu dekat. Apa itu? Namanya bioetik, alias kode-kode etika ilmu pengetahuan khususnya di bidang biologi. Sampai sekarang, para peneliti masih ngebahas segala potensi kebaikan dan bahkan kerusakan juga yang diakibatkan oleh uji coba ini. Contohnya kayak peneliti di China ini, yang sempet ngeklaim berhasil, dalam tanda kutip, bikin bayi yang udah diedit kode genetiknya. Akhirnya, singkat cerita, ini bikin dunia marah karena terlepas dari hasilnya, penelitian tersebut udah nerobos banyak kode etik di bidang biologi, bahkan melanggar hukum yang ada. Ya, jadi seperti itu. Ada banyak PR yang masih tersisa sebelum akhirnya kita sekedar mengedit DNA manusia aja. Apalagi berusaha menciptakan sosok yang sempurna. Jadi, imajinasi untuk nyiptain manusia sempurna dari ruang lab harus disimpan dulu. Meskipun begitu, kita udah nyampe di titik kemajuan rekayasa genetika yang belum pernah kita bayangin sebelumnya. Makanya di tengah pandemi kayak sekarang, teknologi ini bisa menyelamatkan kita dengan ngebedah isi virus, merekayasa genetikanya, dan bikin vaksinnya untuk nyembuhin wabah yang sekarang ada. Atau mungkin virus lain yang belum kita ketahui keberadaannya. Tapi copy paste DNA nggak semudah nyalain PR matematika. Teknologi itu mungkin baru akan terjadi puluhan tahun lagi. Tapi yang jelas, ilmu pengetahuan berkembang untuk kesejahteraan umat manusia, bukan kerakusan atau keserakahan yang rawan menimbulkan bencana. Dan jadi, siapkah kamu menjadi editor DNA? Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.